Alhamdulillah, saya sudah menulis Al-Quran itu dari tahun kemarin. Tepatnya saya memulai itu pada bulan Syawal. Ya, sampai sekarang alhamdulillah hampir selesai. Ya, 30 juz dan insya Allah pada hari Minggu tanggal 3 Maret itu sudah selesai 30 juz. Ya, salah satu motivasi saya dalam menulis Al-Quran adalah yang pertama, saya sadar bahwa suatu saat di hari pembalasan nanti itu semua anggota tubuh kita, anggota badan kita, terutama tangan, itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, itulah yang memotivasi saya bahwa saya ini ngerasa bahwa tangan saya ini banyak maksiat, banyak dilakukan untuk yang kurang baik. Maka dari itu saya berinisiatif. Saya dengan menulis Al-Quran ini barangkali mendapatkan barokah dari Al-Quran, bahwa selama hidup saya ini saya telah menulis kalamullah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu dengan harapan saya menulis Al-Quran di buku itu dengan cita-cita, dengan harapan bahwa suatu saat Allah itu akan menuliskan kalamullahnya di dalam hati saya, ya, wabil khusus hati saya dan untuk anak-anak saya. Nah, jadi saya pada dasarnya menulis di mushaf, tapi saya berharap bahwa Allah itu menuliskan kalamullah itu di hati anak-anak kita. Ya, itu saja ya yang singkatnya. Alhamdulillah, kalau namanya istiqomah, saya selalu beristiqomah. Dulu sebelum masuk ke Kafa juga saya sudah istiqomah. Tetapi beda rasanya dengan setelah kita masuk Kafa. Nah, itu yang membedakan kita Kafa dan bukan Kafa. Sangat menarik sekali. Mungkin di luar sana yang bukan anggota Kafa, saya yakin, saya husnudzon ya, pasti yang namanya ngaji Quran itu dilaksanakan. Tetapi ada tetapinya. Kalau belum masuk ke Kafa, mungkin saya istiqomah ya, atau teman-teman istiqomah itu ya hanya sekedar istiqomahnya ngaji. Artinya ngaji itu sebatas kewajiban nih, gugur kewajiban maghrib misalnya, habis ba'da maghrib itu kita ngaji tapi 5 menit 10 menit. Tetapi setelah masuk Kafa, setelah kita menjadi anggota Kafa, kita itu bertadarusnya itu 1 jam saja. Nah, yang dituntut berapapun juz yang kita peroleh, tetapi slogannya 1 jam saja untuk Kafa. Ya, itu sebenarnya tidak masalah ya, tidak masalah mau dirapel apa tidak. Tetapi bagi saya itu kekuatan dari kemukjizatan Al-Quran ya. Artinya saya merasa bahwa 1 jam ini adalah formula yang tepat. Artinya saya itu kalau misalkan mau masak air ya, kalau masak air, coba kalau kita bayangkan 1 menit kita matikan, 1 menit kita matikan, 1 menit kita nyalakan, 1 menit kita nyalakan. Nah, dibandingkan dengan kita 1 kali menyalakan api sampai airnya mendidih, nah itu yang tepat bagi Kafa adalah 1 jam. Nah, itu sudah untuk waktu masak, waktu tepatnya seperti itu.
Jadi kalau yang di luar sana itu mau 5 menit, 10 menit itu selera masing-masing. Tapi kalau di Kafah punya aturan, punya aturan atau punya yang ditekankan itu adalah 1 jam. 1 jam saja. Ya mungkin sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa cita rasanya itu bedanya masuk kafah dan belum masuk kafah adalah di tingkat sebelum masuk kafah kita hanya sekedar, kalau orang makan itu hanya ngicip ya. Kita ngicipin 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok. Tetapi begitu masuk kafah, saya makan tuh kenyang. Artinya tidak 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok, tetapi 1 piring. Nah itu wareg seleranya itu seperti itu. Kalau kita mau di analogikan ya, seperti makanan dan tadarus Al-Quran. Motivasi saya masuk kafah ini ya, ini yang mungkin banyak teman-teman di luar sana beranggapan dengan slogan kafah itu dunia diraih, surga menanti dengan tadarus Al-Quran. Nah, dengan slogan ini saya itu sadar, bahwa dengan ikut kafah ini, dengan pola-pola kafah yang ditentukan itu, saya merasa cocok dengan formula kafah ini. Nah, artinya dengan kita masuk kafah itu dunianya itu diraih, artinya dengan apa? Tapi dengan Al-Quran. Nah, surganya menanti. Nah, menanti itu apa? Ya karena kita mengamalkan atau beraktivitas, berkomunikasi, berhubungan dengan Al-Quran itu. Nah, dan jangan salah, untuk teman-teman yang jauh di sana, coba mindset kita dirubah bahwa kafah ini bukan hanya urusan dunia, tetapi kita masuk kafah adalah hubungannya itu langsung berpikir ke akhirat. Al-Quran ini akan membawa kita, akan menyafaati kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ataupun di dunia kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu adalah suatu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.